Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Malik dari mahasiswa Institut Agama Islam Yayyal Aziz, program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Al-Maulida dari Institut Agama Islam Yayyal Aziz, program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah. Oke, ya, kami di sini ingin menyampaikan tugas Masail Fikiyah, yaitu tugas interaktif atau sistem tanya jawab yang dilakukan 2 orang yang masing-masing memberikan 15 pertanyaan. Di sini kami akan membagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama 55, yang kedua 55, yang ketiga 55. Oke. Ya, yang pertama akan saya bacakan untuk pertanyaan pertama untuk saudari Ida. Oke, langsung saja. Pertanyaan pertama adalah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti selalu lupa untuk membaca basmalah sebelum makan. Bagaimana pendapatmu tentang masail fikih tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu tentang hadis 100, yaitu tentang bab membaca bismillah untuk memulai makan dan mengakhirinya dengan hamdalah. Di sini di hadis ini diterangkan bahwa dari Umar bin Abu Salim, ia berkata, Rasulullah bersabda, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang lebih dekat denganmu. Maksud penjelasan dari hadis ini adalah, hadis ini terdapat perintah untuk menyebut nama Allah, yaitu membaca basmalah sebelum makan dengan tangan kanan dan makan dari sisi yang terdekat. Terus ada lagi hadis yang menerangkan bahwa dari Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebutkan nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi wa awalahu wa akhiru, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nah, dari hadis ini dijelaskan menerangkan bahwa siapa saja yang lupa menyebut nama Allah pada awal makan, hendaklah ketika ingin ia mengucapkannya Bismillahi awaluhu wa akhiru. Jadi di saat dia lupa, ucapkanlah kata-kata Bismillahi awaluhu wa akhiru. Seperti itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan kedua, bagaimana jika seorang mencela makanan yang sudah ia pilih karena tidak suka? Baiklah, saya menjawab masih dalam jawaban kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis ke-101 tentang tidak mencela makanan dan anjuran untuk memujinya. Di sini disebutkan bahwa dari Abu Hurairah, ia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah mencela makanan. Jika bersedia makan, beliau memakannya, dan bila tidak suka makan, beliau meninggalkannya. Dijelaskan di hadis ini adalah perbuatan mencela makanan dapat menghancurkan hati pemiliknya, sedangkan memuji makanan merupakan pujian terhadap Allah dan menghibur hati pemiliknya. Jadi dijelaskan di hadis ini bahwa kita tidak boleh mencela makanannya karena bisa menyakiti hati orang yang sudah menyiapkan makanan itu. Jadi kita harus memujinya. Seperti hadis kedua di sini, yaitu adalah dari Jabir, Nabi pernah menanyakan lauk kepada istri-istrinya. Mereka pun menjawab, kita tidak punya apa-apa kecuali hanya cuka. Beliau pun minta diambilkan cuka tersebut, lalu makan dengannya sambil bersabda, lauk paling nikmat adalah cuka. Lauk paling nikmat adalah cuka. Dari hadis ini bisa dijelaskan bahwa mau ada lauk, gak ada lauk, kita kan pasti tetap makan ya, karena kan makan itu kan adalah kebutuhan.
Jadi kita harus menghargai orang itu memberikan lauk yang dia punya. Makanya kita harus memujinya. Yang selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bagaimana jika kamu sedang bermain ke rumah temanmu dan di sana pasti dihidangkan banyak makanan, tapi kondisinya kamu sedang menjalankan puasa? Baik, saya masih menjawab dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis hadis 102, yaitu sabda Nabi mengenai orang yang diberikan hidangan makanan sementara dia sedang berpuasa dan tidak mau berbuka. Baiklah, di hadis ini disebutkan bahwa dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kalian diundang, hendaknya ia memenuhinya. Jika ia sedang berpuasa, hendaknya ia mendoakannya. Dan jika ia sedang tidak berpuasa, hendaknya ia memakannya. Nah, dari penjelasan hadis di atas ini adalah ada ulama berkata, makna faliyus salih adalah hendaklah ia mendoakannya, dan makna faliyat ham ialah hendaknya ia memakannya. Yang dimaksud puasa di sini ialah puasanya sunnah. Jadi perintahnya adalah untuk memenuhi undangan dan anjuran untuk makan, dan dianjurkan untuk membatalkan puasanya lalu makannya untuk menghibur hati orang yang mengundangnya. Jadi dikala kita mengundang itu, walaupun kita puasa, hendaklah kita untuk berbuka. Jadi puasa kita tuh jangan, di situ puasa kita kan sunnah ya, nggak apa buat berbuka untuk memenuhi atau menghibur hati orang yang telah mengundang. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Bagaimana jika ada orang lain yang tidak diundang ke acara ulang tahunmu, tetapi di situ ada temanmu yang kamu undang? Apakah boleh diajak makan atau tidak? Baiklah, saya masih menjawab dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis yang ke-103 tentang sabda Nabi mengenai orang yang diundang jamuan makan lalu orang lain mengikutinya. Dari Abu Mas'ud Al-Badri, dia berkata, seseorang pernah mengundang Nabi untuk suatu jamuan makan yang sengaja ia buat untuk Nabi, sebagian tamu kelimanya. Ternyata mereka diikuti oleh seseorang laki-laki. Maka ketika telah sampai di pintu, Nabi bersabda, orang ini mengikuti kami. Jika kamu hendak izinkan dia turut makan. Jika tidak, biarkan dia kembali. Orang itu berkata, jangan, karena aku telah mengizinkannya, wahai Rasulullah. Nah, dari hadis tersebut adalah, penjelasan dari hadis itu adalah, ini tidak bertentangan dengan hadis lain atau tentang ikut serta Anasnya dengan Nabi. Jadi, maknanya, jika tidak diketahui keridhaan si tuan rumah, sehingga berbeda halnya jika sudah dapat dipastikan adanya keridhaan si tuan rumah. Jadi tergantung si tuan rumah ini, dia mengizinkan tidak orang lain itu ikut makan dalam jamuan tersebut. Seperti itu. Oke, yang kelima. Misalkan di dalam suatu acara makan-makan bersama pasti ada hidangan kan, dan itu pasti banyak. Ketika itu temanmu di sebelahmu tidak ingin memakan makanan yang ada paling dekat dengan dia, tapi dia malah minta yang paling jauh. Bagaimana relasi dalam masail fikih? Baiklah, seperti hadis. Baiklah, saya akan menjawab dari kitab yang sama, yaitu Riyadhus Shalihin, yaitu hadis 104 tentang memakan dari yang terdekat dan nasihat serta pendidikan Rasulullah kepada orang yang buruk cara makannya. Nah, dari hadis pertama yang saya sebutkan ini adalah dari Umar bin Abu Salam. Ia berkata, saat aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah, tanganku berseliweran di piring ketika sedang makan. Rasulullah pun bersabda, wahai gulam, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dari yang paling dekat denganmu. Nah, maksud kata berseliwer di sini adalah
menjulur di seluruh sudut piring. Jadi dia tuh makannya kayak banyak gitu, ngambil ke sana ke sini gitu-gitu. Nah, maksudnya adalah di sini menjelaskan tentang adab-adab makan dan perintah untuk memakan makanan dari yang paling dekat jika dalam suatu tempat makan. Jadi makannya harus yang paling dekat dulu, baru kita boleh mengambil ke makanan yang paling jauh. Gitu. Oke. Satu-satu. Baiklah, dilanjutkan pertanyaannya oleh saya. Pertanyaan yang pertama, Angga di sini maksudnya adalah penyewa. Nah, Angga ini menyewa rumah dari Firman. Firman ini adalah pemilik rumah. Kemudian rumah itu hancur setelah sebulan. Maka apakah dia harus mengembalikan yang tersisa baginya? Ya, saya akan menjawab dari kitab adat umum. Ya, akan tetapi bagian biaya sewa yang sebulan yang sudah dia ambil itu harus diketahui dengan jelas. Karena kami tidak akan menghitung nilainya kecuali setelah masa sewa yang terlewat diketahui dan juga tidak disertai jual beli sehingga ia menjadi persewaan sepenuhnya. Itu jawabannya. Baik, saya lanjut. Dalam keadaan apa saja bersiwak saat dianjurkan? Ya, saya akan menjawab dari kitab ringkasan fikih mazhab Syafi'i. Ada tiga keadaan yang sangat dianjurkan dalam bersiwak. Yang pertama itu ketika bau mulut berubah tidak sedap karena terlalu lama diam atau disebabkan hal yang lain. Kedua, ketika bangun tidur. Yang ketiga, ketika hendak melaksanakan sholat. Baiklah, saya akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang dimaksud gahar dalam jual beli dan berikan contohnya? Ya, yang dimaksud gahar di sini adalah setiap jual beli yang mengandung kecurangan atau kerugian bagi pembelinya karena barang yang dibeli itu tidak diketahui manfaatnya dan tidak dapat diganti kerusakannya serta diketahui pula nilainya. Contohnya itu seperti jual beli janin yang masih ada di dalam perut binatang. Yang contoh kedua adalah susu yang masih di dalam susuan sapi. Ya, mungkin itu jawabannya. Baiklah, pertanyaan saya yang keempat. Kenapa dalam perceraian perempuan yang masih memiliki siklus haid, hukumnya menceraikannya bisa sunnah dan bisa pula bid'ah? Saya akan juga menjawab dari kitab ringkasan fikih mazhab Syafi'i. Gimana perceraian perempuan itu bisa terjadi sunnah dan bid'ah. Yang bisa menjadi sunnah itu pada saat perempuan yang dicerai dalam keadaan suci dan belum dicampuri atau digauli. Ya, maksudnya di situ itu menceraikan istri harus dalam keadaan suci dan belum dicampuri oleh suaminya sehingga ia dapat menghadapi iddahnya. Sebab pada masa suci awal masa iddah, keadaan suci terhadap dengan keadaan haid. Ketika suami menceraikan istri dalam keadaan haid, masa iddahnya tidak terhitung dari masa haid, tetapi harus dimulai sejak haidnya berakhir. Ya. Yang selanjutnya itu masa cerai perempuan ketika disebut bid'ah. Yang bid'ah di sini adalah pada saat perempuan yang dicerai dalam keadaan bid'ah atau dalam keadaan suci, tetapi sudah dicampuri. Nah, maksudnya adalah menceraikan istri pada saat sedang suci, tetapi suami telah mencampurinya juga dinilai bid'ah. Sebab apa? Apabila istri diceraikan setelah dicampuri oleh suami, bisa jadi istri itu akan hamil. Sedangkan menceraikan istri yang akan hamil adalah perbuatan yang tidak disukai karena dapat menimbulkan penyesalan. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan saya yang kelima, bagaimana sebab harta yang rusak telah wajib dizakati dan sebelum dibayarkan? Ya, saya akan menjawab melalui kitab Fikih Sunnah 2. Jika sebuah harta wajib dizakati dan telah mencapai haul atau masa panen, tetapi sebagian atau seluruh harta tersebut rusak sebelum ditunaikan zakatnya, seluruh zakat
menjadi tanggungan pemilik harta. Jadi pemilik harta, baik kerusakan tersebut disebabkan oleh tindaknya yang melampaui batas maupun tidak. Hal itu sesuai dengan pemahaman bahwa kewajiban zakat berkaitan dengan tanggungan sebagaimana pendapat Ibnu Hans dan pendapat yang masuk dari mazhab Ahmad. Di sisi lain, Abu Hanifah juga berpendapat bahwa apabila semua harta rusak bukan karena tindaknya yang melampaui batas, maka zakat gugur baginya. Apabila hanya sebagian saja yang rusak, bagian zakat yang kadarnya seperti yang rusak tersebut gugur baginya. Ya, itu jawabannya. Baik. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari saya. Ya, tadi pertanyaan saya yang nomor sekarang. Misalkan kalian sedang belajar sambil memakan cemilan. Ketika itu ada salah satu teman kalian yang makan cemilannya itu sekaligus dua. Pasti kesel kan tuh. Bagaimana uraian dalam masail fikihnya? Baiklah, saya masih menjawab dari buku Riyadhus Shalihin. Itu adalah hadis ke-105 tentang bab larangan mengambil 2 kurma kering sekaligus atau yang semisalnya. Dengannya jika sedang makan bersama-sama kecuali seizin tanpa di sisinya atau temannya. Nah, dari hadis ini dijelaskan bahwa dari Jabalah bin Suhaim berkata, kami pernah mengalami paceklik bersama Ibnu Zabir. Lalu kami diberi rizki berupa buah kurma. Saat kami sedang memakannya, Abdullah bin Umar lewat di hadapan kami. Lalu ia berkata, janganlah kalian mengambil sekaligus 2 kurma saat makan, karena Nabi melarang mengambil sekaligus 2 kurma saat makan. Kemudian ia berkata lagi, kecuali jika ia meminta izin kepada temannya. Nah, dari penjelasan hadis di atas adalah jika teman-teman dia atau teman yang ada di sisinya itu mengetahui keridoan teman-temannya ketika ia mengambil 2 kurma, maka diperbolehkan meski ia makruh. Larangan untuk mengambil 2 kurma ini termasuk adab yang baik dalam makan. Jadi dalam adab makan, usahakanlah kita ngambilnya satu-satu biar teman kita tuh kebagian dan biar tidak ada yang merasa dia paling banyak, yang paling dikit gitu. Seperti itu. Oke. Ya, pertanyaan yang ke-7. Misalkan ada temanmu yang dari tadi sudah makan banyak, namun ia tidak kenyang-kenyang dan malah meminta makananmu. Bagaimana uraian masail fikihnya? Baiklah. Saya masih menjawab dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis ke-106. Bab sabda dan perbuatan Nabi mengenai orang yang makan namun tidak merasakan. Hadis ini dijelaskan bahwa dari Washi bin Harb, para sahabat Rasulullah berkata, wahai Rasulullah, kami makan namun tidak merasa kenyang. Beliau bersabda, mungkin kalian makan sendiri-sendiri. Mereka menjawab, benar. Beliau bersabda, kalau begitu makanlah bersama-sama dan sebutlah nama Allah. Niscaya makanan kalian akan diberkahi. Maksud dari hadis ini adalah terdapat penjelasan bahwa keberkahan itu akan turun pada orang yang makan secara berjamaah. Nah, maksudnya adalah apabila nih kita makan bareng-bareng, cuman kita tuh makannya sendiri-sendiri, kan otomatis pasti ada yang merasa kenyang, ada yang enggak. Supaya kita merasa semua kenyang adalah kita makannya bareng-bareng, berjamaah. Maksudnya di dalam satu tempat yang bareng, jadinya rasa makan itu lebih banyak gitu, rasa kenyangnya itu akan lebih banyak. Karena kebanyakan juga seperti itu. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya pertanyaan yang ke-8. Kebanyakan orang kalau makan pastikan suka hati dan tidak mengikuti anjuran atau ajaran Islam.
dalam beberapa dalam beradab dalam kanan. Nah, apabila orang yang makan seperti itu, bagaimana masail fikihnya? Baiklah, saya masih menjawab dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis ke-107, bab tentang perintah untuk memulai makan dari pinggir piring dan larangan memulai makan dari tengahnya. Sebelum itu dari hadis yang sebelumnya adalah mengenai hal ini ada sebab Nabi yang sebelumnya, yaitu makanlah dari yang paling dekat denganmu. Nah, maksudnya adalah makanlah yang lebih dekat dari tanganmu, jangan langsung ke depan gitu. Dari hadis ini adalah dari Ibnu Abbas, dari Nabi, beliau bersabda, berkah itu turun di tengah-tengah makanan, maka mulailah makan dari bagian pinggirnya dan jangan mulai makan dari tengahnya. Jadi maksudnya adalah jika seseorang memakan makanan yang lebih dekat dengan orang lain atau dari bagian atas makanannya, maka ia berdosa karena perbuatannya tersebut jika ia mengetahui larangan Nabi. Jadi Nabi itu mengajarkan bahwasannya kita makan itu dari pinggir-pinggir piringnya dulu, baru ke tengah. Jadi kayak sedikit dari yang bisa diraih dulu, barulah ke yang paling jauh, biar makanannya itu makin berkah seperti itu. Oke. Selanjutnya pertanyaan ke-9. Bagaimana jika ada temanmu yang makan sambil bersandar? Menurut masail fikihnya seperti apa? Baiklah, saya masih menjawab dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis ke-108, bab tentang makruhnya makan dengan bersandar. Ada hadis ini menjelaskan dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah, ia berkata, Rasulullah bersabda, aku tidak makan sambil bersandar. Maksudnya bersandar di sini ialah duduk dengan bersandar pada tanah di bawahnya. Berdasarkan beliau melanjutkan, maksudnya ia duduk bersandarkan tanah dan bantal seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin makan banyak makanan, namun duduk berlutut, tidak bersandar pada tanah dan makan secukupnya. Nah, maksud hadis di sini adalah Nabi tidak bisa duduk kembali dan juga duduk miring, karena makan bersandar dengan posisi miring adalah perbuatan orang yang sombong dan itu dimakan, sedangkan makan dengan bersila diperbolehkan. Jadi kita tuh makan itu harus yang makan itu ada tata caranya agar orang lain tuh melihat kita tidak sombong dan kita juga punya sopan santun yang baik dalam adab makan. Makanya kita tidak dibolehkan untuk makan sambil bersandar. Lebih tepatnya diperbolehkan bersila yang benar dan yang sopan, seperti itu. Yang ke-10, kan banyak nih yang berkata bahwa menjilat jari jemari itu diperbolehkan. Nah, bagaimana dalam makanan? Baiklah. Salah pertanyaan. Kan banyak yang berkata bahwa menjilat jari-jari itu diperbolehkan dalam makan. Bagaimana masail fikihnya? Baiklah, saya akan menjawab masih dari kitab yang sama, Riyadhus Shalihin, yaitu bab hadis yang ke-109 tentang sunnahnya makan dengan 3 jari dan menjilat jari jemari. Makruhnya membersihkan jari jemari sebelum menjilatnya. Sunnahnya menjilat piring dan mengambil suapan nasi yang jatuh dari piring dan memakannya, serta bolehnya membersihkan piring sesudah mengusapnya dengan telapak tangan, telapak kaki, dan selainnya. Nah, dari hadis di sini dijelaskan dari Ka'ab bin Malik, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah makan dengan 3 jari. Jika telah selesai makan, beliau pun menjilatnya. Nah,
Di sini itu dijelaskan disunahkan makan dengan menggunakan 3 jari jika makanannya tidak berbentuk cair. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah makan menggunakan 5 jari, maka hal itu menunjukkan kebolehannya. Nah, dari hadis pertama sudah jelas boleh menjilat setelah makan, dan hadis yang satunya lagi dari Jabar, Rasulullah SAW memerintahkan menjilat jari jemari tangan dan piring. Beliau bersabda, karena kalian tidak mengetahui di mana letak keberkahan makanan kalian. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa yang dimaksud berkah di sini adalah makanan itu menjadi nutrisi, tidak menimbulkan penyakit, memperkuat ketaatan, dan lain sebagainya. Bisa jadi ilat atau alasannya ialah agar seseorang tidak meremehkan sedikit pun makanan yang terhisap pada piring ataupun yang jatuh. Jadi lebih tepatnya makan itu harus habis ya. Dan pasti kan kalau kita makannya habis terus, pasti kan kita kayak, apalagi kalau nikmat kan pasti kan banyak orang yang menjilat jari jemarinya, dan itu dibolehkan tapi setelah makan kita selesai, agar makanan itu menjadi berkah bagi diri kita, seperti itu. Oke. Sudah ya? Baik ya, saya lanjutkan pertanyaan untuk Adam. Kenapa orang yang mengantuk dianjurkan pindah tempat pada saat khutbah Jumat berlangsung? Ya, saya akan menjawab melalui kitab Fikih Sunnah 2. Orang yang mengantuk ketika berada dalam masjid atau dalam khutbah Jumat disunahkan berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain. Karena apa? Berpindah terkadang dapat menghilangkan kantuk atau memotivasi untuk seger kembali. Hal ini berlaku baik pada hari Jumat maupun pada hari-hari yang lain ketika berada dalam masjid. Ibnu Umar meriwayatkan Nabi SAW bersabda, apabila salah satu orang di antara kalian mengantuk ketika waktu berada di dalam masjid, sebaiknya ia berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain. Ya. Baiklah, saya lanjutkan. Apa saja penghalang waris? Penghalang waris. Iya, saya akan menjawab melalui kitab hukum waris. Jawabannya yang pertama ada 3 penghalang dalam waris. Yang pertama pembunuh, yang kedua perbudakan, yang ketiga beda agama. Baik, selanjutnya, haramkah mencampuri istri yang baru melahirkan, yang belum sampai 40 hari, bolehkah menyetubuhi kedua belah paha istri? Saya akan menjawab melalui kitab Al-Muhadzab juz 1. Jawabannya adalah haram atas laki-laki menyetubuhi istrinya dalam keadaan sedang haid atau nifas. Nah, nifas yang dimaksud di sini adalah darah yang keluar dari atau sesudah kosongnya rahim dari melahirkan. Sekurang-kurangnya nifas adalah seperludah atau sedikit. Sebanyak-banyaknya adalah 60 hari. Holibnya atau biasanya adalah 40 hari. Jika sekiranya baru 10 hari atau kurang dari itu, seorang wanita yang baru melahirkan telah kering dan terhenti darah nifasnya, maka tidak ada sesuatu larangan dari agama atas suaminya untuk menyetubuhinya. Jika hal tersebut tidak membahayakan bagi istrinya, sudah istrinya bersuci dengan mandi nifas. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang ke-9. Bolehkah seorang suami meninggalkan atau membiarkan istrinya tidur seorang diri sedangkan si istri dalam keadaan suci? Ya, saya akan menjawab melalui kitab Tauhidul Adillah. Jawabannya adalah
ketika seseorang yang hanya mempunyai seorang istri tidak berdosa berpaling dari istrinya. Berpaling yang dimaksud di sini adalah tidak bermalam dengannya. Tegasnya tidak tidur bersama istrinya di malam hari. Seperti ia tidur di rumah orang tuanya, tidur di langgar atau musola, ataupun di tempat-tempat lain. Karena bermalam itu adalah hak suami dan bukan kewajibannya. Oleh karena itu boleh ditinggalkan. Tetapi Al-Mu'awwali memakruhkan seorang suami tidak bermalam pada istrinya seorang itu. Walaupun hukum tersebut itu boleh, namun sebaiknya janganlah suami itu meninggalkan istrinya dari tempat tidurnya kecuali karena ada suatu niat. Ya, itu mungkin jawabannya. Baiklah, pertanyaan ke-10. Bagaimana hukumnya bagi orang Islam yang mengikuti keluarga berencana atau KB? Yes. Saya akan menjawab melalui kitab Taudihilul Adilah. Jawabannya adalah yang dilakukan dalam keluarga berencana ini adalah usaha mencegah kehamilan dengan bermacam cara. Keluarga berencana dengan klinik. Caranya ada yang menggunakan spiril atau pil hormon, diafarma atau cap, dan ada pula dengan pemandulan. Dan cara keluarga berencana tanpa klinik adalah berusaha mencegah kehamilan dengan tidak kumpul atau sesenggama terputus, batang berkala, dengan kondom, dengan tablet krim dan pasta. Kalau kita lihat cara-cara yang dilakukan itu, maka masalahnya hanyalah kembali kepada masalah azal dan mencegah kehamilan. Ya, itu jawabannya. Baiklah, silakan. Oh, kurang. Ini akan sedikit menambahkan. Hukum azal adalah makruh kecuali karena suatu hajat, dan hukum mencegah kehamilan dengan menggunakan obat yang hanya memberi jarak kehamilan adalah makruh tanpa suatu darurat, dan mubah karena suatu hajat, sedangkan melenyapkan tanpa keadaan darurat adalah haram dan dibolehkan dalam keadaan darurat. Baiklah, silakan Anda bertanya. Selanjutnya pertanyaan yang ke-11. Bagaimana jika ada temanmu yang kalau makan menggunakan banyak tangan? Apa penjelasan masalah fikihnya? Baiklah. Nah, saya akan menjawab dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis ke-110. Bab memperbanyak tangan saat makan. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, makanlah untuk 2 orang cukup untuk 3 orang, dan makan untuk 3 orang cukup untuk 4 orang. Dan hadis kedua juga dijelaskan dari Jabar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, makanlah untuk 1 orang cukup untuk 2 orang, makan untuk 2 orang cukup untuk 4 orang, dan makan untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Maksudnya memperbanyak tangan saat makan di sini adalah memberikan anjuran untuk memberikan sesuatu yang mencukupi orang lain dan merasa cukup dengan yang ada. Jadi orang ini harus merasa cukup makannya, tidak boleh merasa kekurangan. Dan di sini juga disunahkan untuk makan secara berjamaah agar kita tuh merasa lebih cepat kenyang dan tidak merasa lebih cepat lapar. Seperti itu. Ya, selanjutnya pertanyaan ke-12. Apakah ada etika dalam berminum yang dianjurkan dalam masalah fikih? Baiklah, saya akan menjawab dari buku Riyadhus Shalihin, yaitu hadis ke-101 tentang bab etika minum, anjuran bernapas 3 kali di luar wadah, larangan bernapas di dalam wadah, dan anjuran mendengarkan wadah ke kanan dan seterusnya. Hadis pertama di sini ialah dijelaskan dari Anas, Rasulullah bersabda, bernafas 3 kali ketika minum.
maksudnya ialah bernafas di luar bejana. Bejana yang di sini adalah tempat atau wadah seperti kayak botol atau gelas. Nah, disunahkannya bernafas 3 kali ketika minum. Boleh juga bernafas hanya sekali sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa riwayat. Dan hadis kedua di sini juga dijelaskan dari Abu Abbas, ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kalian minum dengan sekali teguk sekaligus seperti minumnya unta. Minumanlah dengan 2 atau 3 kali teguk dan bacalah basmalah jika kalian hendak minum. Serta bacalah hamdalah jika kalian mengatakan mengangkat benjananya selesai. Nah, jadi dari hadis yang kedua ini juga dijelaskan larangan minum dengan 1 kali nafas. Ini untuk tanzilah. Ini adalah larangan berlaku jika bernafas di dalam benjana. Adapun jika tidak bernafas di dalamnya, maka boleh meminumnya dengan 1 nafas jika ia menghendaki. Dan perintah yang kedua itulah membaca basmalah ketika hendak minum dan membaca hamdalah ketika selesai minum. Seperti itu. Oke, selanjutnya yang ke-13. Apakah meniup minuman di dalam adab makanan dan minum yang terjadi di masail fikih? Apakah meminum minuman di dalam adab makan dan minum yang terjadi di masalah fikih diperbolehkan atau tidak? Tidak diperbolehkan untuk meniup ya, untuk minuman, karena dari hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi melarang dari meniup ke dalam minuman. Lantas seorang laki-laki berkata, bagaimana jika aku melihat ada debu di dalam benjana? Beliau berkata, tumpukanlah. Terus dia bertanya lagi, sungguh aku tidak merasa puas dengan sekali nafas. Beliau bersabda, jika begitu jauhkanlah gelas dari mulutmu. Dan hadis kedua juga di sini dijelaskan dari Ibnu Abbas, Nabi melarang dari bernafas dalam benjana atau meniup ke dalamnya. Nah, penjelasan di sini adalah larangan meniup dan bernafas di dalam benjana supaya tidak membuat kotor minuman atau makanan. Jadi meniup minuman itu adalah di sini adalah dilarang. Seperti itu, jadi tidak boleh. Oke. Selanjutnya yang ke-14. Jika ada temanmu yang minum sambil berdiri dikarenakan terpaksa atau harus seperti itu, diperbolehkan atau tidak di dalam masail fikih? Meminum sambil berdiri itu diperbolehkan, tetapi dia harus memiliki alasan yang kuat. Seperti hadis ini. Dari Abu Abbas, ia berkata, aku pernah memberi minum Nabi dari air Zam-Zam. Lalu beliau minum sambil berdiri. Nah, maksud hadis ini adalah menunjukkan bolehnya minum sambil berdiri karena suatu alasan. Jadi kita harus punya alasan yang kuat untuk minum sambil berdiri itu. Ada yang mengatakan bahwa Nabi pernah minum sambil berdiri dikarenakan sempitnya ruangan untuk minuman sambil duduk. Jadi kita harus mempunyai alasan yang kuat untuk minum sambil berdiri. Kalau misalkan di posisi kita masih bisa duduklah sambil minum, minumnya sambil duduk, biar tidak menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Oke. Yang terakhir itu pertanyaan yang ke-15. Apabila kita sedang kehausan nih, dan teman-teman kita membawa minum, lalu dia mendahulukan kita untuk minum duluan, dan dia terakhiran, bagaimana penjelasan ma'asul fikihnya dalam hal tersebut? Baiklah, saya masih menjawab dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab 115 tentang sunahnya orang yang memberi minuman suatu kaum untuk minum paling terakhir. Jadi di hadis ini adalah disebutkan bahwa orang yang memberi minum itu malah dianjurkan untuk minum terakhir. Saya bacakan hadisnya, yaitu dari Abu Qatadah dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang memberi minum suatu kaum maka dialah yang paling akhir kali minum. Jadi di sini dijelaskan bahwa salah satu dari sekian adab orang yang memberi minuman orang lain dengan air atau susu atau selainnya, semakna dengan ini adalah orang yang membagikan
kepada jamaah suatu makanan seperti daging, buah-buahan, dan yang lainnya, maka hendaklah orang yang membagi dialah yang paling akhir mendapatkan pembagiannya. Jadi kita itu di sini tuh di adab makan ini adalah dijelaskan bahwa kita itu wajib mendahulukan orang lain. Baru itu setelah orang lain itu selesai, barulah kita, seperti itu. Baik, jawaban saya sudah cukup. Saya lanjut bertanya. Pertanyaan 11 dari saya. Bagaimana hukum onani dalam Islam? Ya, saya akan menjawab melalui kitab Tauhidul Adillah. Onani artinya mengeluarkan mani yang tidak dengan suatunya, seperti menggunakan tangan dan lainnya. Hukum onani jika dilakukan selain dengan tangan istri atau hamba sebaya perempuan sendiri adalah haram. Sedangkan jika dilakukan dengan tangan istri sendiri atau hamba sebaya merupakan perempuan sendiri adalah halal, tetapi makruh. Karena hal tersebut semata-mata mempunyai makna dengan azal yang dimakruhkan. Dan keharaman onani ini tidak sama dengan keharaman berzina. Karena berzina adalah mewajibkan had, akan tetapi dihukum dengan ta'zir jika diketahui seseorang melakukan hal itu atas jalan yang haram. Ya, seperti itu. Baiklah, pertanyaan ke-12 dari saya. Bagaimana hukumnya suami istri untuk cerai sedangkan penceraian mereka tidak jadi sesudah itu bergaul dan berkumpul lagi? Saya akan menjawab melalui kitab Tauhidul Adillah. Jawabannya adalah menceraikan itu kan artinya belum mencerai. Tidak jadi menceraikan artinya belum cerai. Contohnya seperti mau makan, artinya belum mau makan makanan yang mau dimakan. Tapi tidak jadi makan, artinya belum makan dan membatalkan keinginan untuk makan. Jadi, istri yang baru mau dicerai apabila tidak jadi dicerai itu masih istri kita namanya. Ya, kemungkinan campur lagi. Itu tidak apa-apa, memang masih istrinya. Mudah-mudahan campurnya itu menambah kemesraan agar tidak pergi ke penghulu untuk membereskan perceraian. Karena bercerai itu kurang baik. Baiklah, lanjut pertanyaan saya yang ke-13. Bagaimana hukum melantarkan anak istri? Saya akan menjawab melalui kitab yang sama. Sifat suka mementingkan diri sendiri adalah keangkuhan. Nafsu boleh terkenal dengan egoisme. Dan dalam bahasa Arab disebut ananiyah. Adalah sifat tercela menurut adat dan syara. Akan tetapi, kalau sifat mementingkan diri sendiri sampai melupakan hak kewajiban yang ditunaikan, tegasnya sampai meninggalkan kewajiban seperti memberi nafkah yang wajib, hukumnya adalah haram. Baiklah, lanjut pertanyaan saya yang ke-14. Apa saja sebab gibah yang diperbolehkan? Ya, saya akan menjawab melalui kitab Riyadhus Shalihin. Ada 6 sebab yang diperbolehkan untuk bergibah. Yang pertama, bagi seorang yang dianiaya, boleh melapor kepada pihak yang berwajib untuk memberikan tindakan kepada orang yang menganiaya. Yang kedua, minta tolong untuk menghilangkan kemungkaran dan orang yang durhaka agar kembali bertobat. Lalu berkata, fulan berbuat sedemikian, cegahlah. Yang ketiga, minta fatwa. Lalu berkata, aku dianiaya oleh ayahku, saudaraku, atau suamiku. Yang keempat, memberi peringatan kepada kaum muslimin atas kejelekan seseorang. Yang kelima, orang yang dengan terang-terangan melakukan kemungkaran.
Yang keenam, untuk memberitahu kepada suatu orang yang terkenal dengan suatu julukan, suatu misal seperti bulan, si buta, atau yang pincang. Ya, seperti itu. Baiklah, lanjut pertanyaan saya yang terakhir, yang ke-15. Siapakah yang diutamakan mengurus anak yatim sepeninggalan ayahnya? Kakekkah, nenekkah, ataukah saudaranya yang paling tua? Ya, saya akan menjawab melalui kitab Tauhidul Adilah. Sebab yang membagikan nafkah ada 3 perkara. Yang pertama, kerabat. Kedua, pemilikan. Kedua, peristrian. Nah, maksud pertanyaan yang di atas adalah, yang Anda tanyakan adalah nafkah tersebut untuk sahabat, kerabat, atau kefamilian. Maka kakek dan neneklah yang berkewajiban menafkahkan anak-anak tersebut jika ia mampu membiayai sehari-hari, dan bukanlah kakaknya yang sudah balik. Baiklah, sekian pertanyaan dari saya. Sekian tanya jawab dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk memenuhi tugas UTS kami. Ya itulah penjelasan dari tugas Masail Fikiyah yang tipe sistem tanya jawab atau interaktif yang menggunakan masing-masing 15 soal. Saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau salah kata. Ya, mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin.